Ini ngobrol-ngobrol tentang apa namanya Mitratel kemarin kan udah rilis laporan keuangan yang tahu kuartal pertama nih. Udah puji Tuhan angkanya semua naik. Boleh dong ceritain Pak. Oh iya teman-teman Mitratel ya Ah, bagian investor relationnya nih. baik, baik. Terima kasih, Mas Melvin. Eh, ya, kita beberapa waktu yang lalu baru saja merilis kinerja kuartal pertama kita yang tahun ini. Dan rasanya eh, cukup baik ya, sesuai harapan kami ya. Revenue tumbuh 9,9%, Mas Melvin. Dan Wow. EBITDA tumbuh sangat baik ya, 16%, dan di bottom line tumbuh 9,1%. Jadi mungkin nanti kita bisa discuss lebih lanjut apa saja yang mendorong pertumbuhan ini dan apa saja rencana kita di tahun ini, Mas Melvin. Ya. Hmm. Kalau kalau boleh tahu ceritain sekalian Pak, itu angkanya itu tumbuhnya apakah sesuai sama yang kemarin kita pernah ngobrol itu Pak? Yang di Betul, bisnis betul. apa namanya fiber fiber optiknya. Salah satunya fiber ya. Oke, mungkin kalau kita lihat apa saja growth drivernya. Uh, Bisnis utama kita tentunya masih penyewaan tower ya, Mas Melvin. Jadi 80% lebih pendapatan kita datang dari sana. Dan Hmm. apa bisnis ini di first quarter ini tumbuh sangat baik, 18%. Jadi kalau kita lihat hanya bisnisnya ini saja tumbuh 18%. Memang ada satu segmen lain ya, project namanya project solution ya, atau managed service, karena sifatnya project based, dia tidak recurring, tidak berbeda sebagaimana halnya penyewaan menara. Nah, kebetulan di kuartal 1 ini memang masih belum banyak yang kita bukukan. Kita berharap nanti di kuartal-kuartal mendatang gitu. Jadi ini memang pertumbuhannya untuk yang project base masih belum banyak ya. Jadi secara konsolidasi tumbuhnya sekitar 9,9. Meskipun tadi ya segmen utama kita itu tumbuh 18%. Tadi Mas Pak, Melvin singgung nah, juga mengenai fiber. Ya, oke. Pak, boleh ceritain nggak sih Pak, yang tadi dibilang project base tuh Ya, sebenarnya kalau ya. boleh tahu tuh projectnya itu kayak apa sih Pak? Oke, basically kita memberikan layanan managed solution, misalnya ya, maintain operation and maintenance, khususnya datang misalnya dari Telkom, begitu ya, induk Oh, kami. Ya, jadi dia sifatnya memang berbeda dengan penyewaan menara. Tapi ini kontribusinya tidak begitu banyak. Setiap tahun biasanya hmm. sekitar 10% datang dari sana. Oh, oh. Oke, berarti bisnis yang paling gedenya tetap menyewakan si ini ya Penyewaan tower menara. menaranya itu ya. Oke. Ya, ya. Oh, oke oke. Pak, ceritain dong Pak kalau yang fiber opticsnya itu gimana nih Pak? Oke, baik baik. Jadi fiber ini apa uh, uh, makin penting nih, bisnis yang makin penting kalau kita nanti bicara dalam konteks siklus teknologi baru ya, 5G misalnya gitu ya. Tapi even dalam teknologi 4G sendiri yang saat ini masih berjalan, keberadaan fiber ini menjadi penting dalam rangka operator seluler itu bisa mendeliver service yang baik kepada pelanggan-pelanggan mereka. Nah, Hmm. fiber ini kita kita bangun gitu ya, kita kembangkan. Kalau kita bicara order yang sudah kita terima hingga akhir kuartal 1 kemarin kita sudah mendapatkan order 26.000 kilometer. Ya. Kilometer. Ya, ini mulai dari tahun lalu ya. Tahun lalu kita sudah bangun 10.000 kilometer. Wow. Terus kalau Mas Melvin ingat waktu Jonathan kita ngobrol-ngobrol, kita juga membeli aset fiber ya Ya. sekitar 6.000 kilometer di akhir tahun lalu. Ya, ditambah di kuartal 1 tahun ini kita membangun 9.000 kilometer. Jadi totalnya kita hari 25. ini sudah punya fiber ya 25.000 lebih kilometer fiber. Jadi ya dia penting dalam dia kan menggantikan microwave ini agak teknis ini, Mas. Jadi untuk transportnya itu kalau antar tower itu dalam komunikasinya dia bisa menggunakan microwave ya, tapi tentu kapasitas dan kualitasnya tidak sebaik fiber ya dalam transmit data misalnya gitu ya, itu tidak sebaik fiber. Nah ini
saat ini dan juga ke depan trennya operator selulernya kan membutuhkan fiber sehingga dalam mendeliver layanan datanya akan lebih baik gitu. Nah, memang ini kita baru mulai, Mas Lin, baru tahun lalu lah kita mulai bangun bisnis baru fiber optik ini sehingga mungkin tahun ini kontribusinya belum begitu besar lah ya dibandingkan yang penyewaan menara tadi masih relatif kecil gitu, tapi in terms of pertumbuhan sangat baik dan di tahun-tahun mendatang tentunya harapannya kontribusi dari fiber optik ini akan semakin besar, Mas Alvin. Oke, Ya. oke. Pak, saya mau tanya, Pak. Kalau bisnis fiber itu bukannya juga bisnisnya Telkom ya, Pak? Oke, betul. Jadi kalau Telkom itu dia fiber optiknya itu punya backbone, ya backbone itu yang antar kota atau bahkan antar pulau gitu ya. Dan juga fiber to the home. Mungkin kalau Mas Melvin tahu produk utama internetnya Telkom yaitu IndiHome gitu ya, itu fiber to the home. Mitratel itu fiber optiknya adalah fiber to the tower. Jadi menghubungkan antar menara. Jadi Oh, berbeda gitu dan bahkan memang ketika kita menggelar jaringan fiber optik ini, kita pun juga tentu berkoordinasi gitu ya, bersinergi dengan Telkom sehingga tidak terjadi duplikasi investasi gitu. Jadi secara grup investasi yang digelontorkan untuk fiber ini menjadi lebih efisien begitu. oh. Tapi kalau dengan adanya fiber optik itu masih tetap perlu tower nggak sih, Pak? Tetap tower tuh perlu kan? Betul, tower ini dihubungkannya dengan fiber optik. Jadi Hmm, ini memang dua infrastruktur yang berbeda yang saling melengkapi begitu. hmm, Jadi hmm, hmm, towernya tetap perlu dia untuk menempatkan antena ya, hmm. BTS ya, ini lagi-lagi ini perangkatnya operator seluler gitu ya, di tower, kita di tower. Nah, uh, komunikasi antar tower ya atau transport antar tower itu kalau Hmm. kita menggunakan fiber optik itu lebih baik, jauh lebih baik. Sehingga atau misalnya lagi streaming kayak gini gitu ya, atau lagi streaming YouTube gitu, nggak ada lagi tuh Oh, buffering misalnya gitu ya. ya, jadi lebih baik. Oh, oke, oke. Mantap. Pak, boleh dibocorin dong, Pak, kalau tahun 2023 ini atau mungkin di tahun ini Hmm, tuh ada nggak sih hmm, aksi korporasi gitu yang oke, bakal oke, apa namanya ini yang kita lakukan gitu ya. Oke. ya. Kita sudah rampungkan akuisisi hampir 1.000 menara ya di tanggal 1 Maret lah, di bulan Maret kemarin. Ya, Congrats. kita hmm, jadi ini juga turut mendorong pertumbuhan kita di first quarter ini. Nah, kalau kita bicara target kita di tahun 2023 ini dari kegiatan inorganik kita targetkan ada tambahan tenan sekitar 1.500. Artinya kita masih ada target lah untuk mengakuisisi sekitar 500-an lagi. Ya, kita masih punya waktu ya hingga akhir tahun untuk melakukan kegiatan inorganik aktiviti ini. Tentu bisnis utama kita masih secara organik ya, menambah Hmm. tenan baru kita. Target kita tahun ini 4.000 tenan ya, Mas Melvin. Dan lagi-lagi kalau kita bicara hingga akhir Maret kemarin, order yang kita terima sudah sekitar 2.000 ya, jadi Oh, sudah cukup baik setengah. ya, order yang sudah kita terima dan kita masih akan push terus nanti hingga akhir tahun ini. Jadi tentu ini saling melengkapi begitu ya, ekspansi organik kita ditunjang dengan inorganik. Wah, hebat. Teman-teman kalau organik sama inorganik itu kayak gini. Organik itu biasanya kegiatan aktivitasnya tuh dari dalam perusahaan. Betul, Nah, kalau betul, inorganik biasanya tuh perusahaan tuh ada akuisisi atau beli perusahaan atau betul. merge jadi satu atau apa kegiatan di luar perusahaan itu sendiri. Wah, luar biasa ya, Pak ya. Ya. Ya, dan Oke. ini aset-aset ini yang nantinya kita akan monetize gitu ya istilah kita, karena biasanya kalau menara yang kita akuisisi dari operator seluler Hmm. itu mereka single tenant karena kan menara menara itu dulunya untuk mereka sendiri gitu ya. Misalnya tahun lalu kita akuisisi 6.000 towernya Telkomsel atau yang kemarin kita beli hampir 1.000 itu milik
Indosat itu dulunya juga untuk melayani Indosatnya sendiri. Jadi tenancy ratio-nya kira-kira 1 gitu. Tapi bagi kami ini justru menjadi opportunity untuk ke depan kita tingkatkan tenancy ratio-nya gitu. I see. Jadi I see. cara kita memonetize adalah dengan tadi menambah colocation ya atau tenancy ratio sehingga growth-nya itu bisa terjaga dengan baik. Oke, oke, Ya. oke. Pak, ini kok nggak salah dilihat sekilas ya kan karena aku pegang jadi aku ngerasain nih kayaknya dividen itu hampir naik 2 kali lipat ya Pak ya. Bener nggak sih? Oke. Kalau kita kebetulan setelah RUPS kemarin tanggal 14 April kita umumkan dividen payout hampir Hah? 100%, maksudnya 99% dari laba kita bagikan kepada pemegang saham kita. Kalau in terms of dividen per share-nya itu sekitar Rp21. Ya memang tentu Oke, lebih tinggi dari tahun lalu ya. Nah ini oke. jadi pemegang saham kita selain potensi capital gain juga bisa mendapatkan yield lah dari dividen. Ya. Oh, tapi itu nggak masalah kah Pak? Cash-nya untuk kan Bapak kan butuh akuisisi terus kan. Biasanya kan bisnis Betul. menara itu kan butuh Tidak, capex gede ya, gitu. yes. Posisi cash kita masih sangat baik ya. Sebagian kita masih mendapatkan masih ada posisi cash dari hasil IPO tahun lalu, 2 tahun yang lalu. Oh, Posisi leverage kita juga masih relatif rendah. ya. Misalnya debt to equity ratio kita yaitu kurang dari 0,5. Ya, artinya kita masih punya ruang yang besar ya untuk kita misalnya diperlukan eksternal funding dari luar. Sehingga kita dalam rangka untuk tadi ekspansi baik organik maupun inorganik masih leluasa secara cash flow, Mas Melvin. Oke, oke. Mungkin jadi ada pertanyaan juga, boleh share. Oke, Silakan, Mas. saya mungkin pertanyaan dari ini ya, follower ya. Baik. Ini pertanyaannya ini Pak, dari Radio Root gitu Pak. Katanya lebih banyak mana profit MPEL dari luar Jawa atau dari Jawa, dan apakah MPEL jadi buyback saham? Oke. Nah, Kalau kita lihat sebaran tower kita ya Mbak Sil, itu dari 36.400 lebih ya tower kita, itu hampir 60%-nya itu ada di luar Jawa, atau tepatnya 58% itu ada di luar Jawa, 42% oke. di Jawa. Dan rasanya itu bisa menggambarkan bahwa uh, baik itu pendapatan maupun laba ya dari luar Jawa sedikit lebih tinggi lah dibandingkan Jawa. Oh, Dan bahkan profil tadi kalau kita lihat lebih jauh lagi gitu ya, operator seluler ini kan kalau di Jawa itu coveragenya sudah sangat baik ya. ya. Sehingga kalau kita bicara ekspansi jaringan ya untuk mendapatkan customer yang lebih besar, yang lebih banyak, itu mereka berekspansi keluar Jawa. Sehingga dalam konteks ini Mitratel memiliki posisi yang sangat baik karena tower kita tersebar di seluruh Indonesia ya, termasuk tadi di luar Jawa hampir 60% gitu. Jadi tadi menjawab Oke, pertanyaan followers Mas Melvin, ya ya. pendapatan dan labanya kira-kira ya sedikit lebih banyak dari luar Jawa. Gitu. Oh, itu kolokasi juga itu Pak, strateginya atau gimana Pak? Oke, betul. Jadi kalau kita lihat kolokasi atau tenancy ratio di luar Jawa memang lebih rendah dibandingkan Jawa. Tapi kalau kita Hmm, bicara pertumbuhannya, ya pertumbuhan tenant itu di luar oke, Jawa itu jauh lebih tinggi dibandingkan Jawa gitu. Kita ah, bicara apalagi kalau di kawasan timur gitu ya, di Maluku Papua ya, Sulawesi itu tenant kita tumbuh hampir 30% atau 27% di kuartal 1 kemarin. Ya, Kalimantan juga di atas 20% pertumbuhan tenannya. Beberapa provinsi di Sumatera ya, khususnya Sumatera Utara itu tumbuh juga hampir 30%. Kita bandingkan dengan oke, Jawa karena tadi ya coverage-nya sudah sangat baik, pertumbuhan tenannya di kisaran mid-teen 16-17%. Begitu. oke, Ya. oke, oke. Wah, luar biasa. Ada lagi pertanyaan share mungkin dari teman-teman? Wah, Pertanyaannya ya. banyak sebenarnya nih Pak.
Boleh. Mungkin nggak semuanya kita bisa bahas hari ini kali ya. Tapi Boleh. mungkin ini aja Pak. Kira-kira nih Pak, apa yang mungkin bisa dilakukan MPEL untuk meningkatkan rasio-rasio profit in terms of profitability Pak, Oke. supaya mungkin bisa above industry average. Oke. Kalau kita bicara margin ya, parameter margin yang lazim dilihat untuk industri tower ini adalah EBITDA, dari sisi EBITDA margin. Ya. Kuartal 1 tahun ini EBITDA margin kita sangat baik, ya, 81,5%. On average, mungkin kalau kita bicara industri atau peers, mungkin sekitar 85% kali ya, kita masih sedikit di bawah peers, karena tadi. Jadi tenancy ratio kita ya kalau per Maret kemarin itu atau di kuartal 1 masih sekarang 1,47 kali. Memang lebih rendah dibandingkan industri ya. Industri mungkin sekitar 1,8 saya rasa ya. Nah, karena tadi kita cukup banyak melakukan akuisisi ya. Sejak tahun 2019 kita melakukan akuisisi 21.000 tower.